Fanlit Podcast. Welcome to all our listeners. Di episode kali ini kita akan berbincang tentang pendidikan bermutu dengan manajemen keuangan sekolah yang efektif. Saya Evelyn, host Anda, dan tentunya narasumber kita hari ini adalah seorang supervisor pendidikan yang sudah berkarir sejak tahun 2018. Sharing serta informasi yang penting oleh narasumber kita kali ini dibuat untuk memberikan wawasan baru yang tentunya berguna nih bagi pendengar setia Fanlit Podcast. Selamat siang, bagaimana kabarnya Kak? Halo, selamat siang, kabar saya baik. Mungkin saya perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama lengkap saya Epifani Maria Sutabria. Teman-teman bisa panggil saya Fani. Saya bekerja sebagai supervisor pendidikan sejak tahun 2018. Dan hari ini saya hadir di sini untuk sharing bersama dengan teman-teman semua di Fanlit Podcast. Selamat siang juga Kak. Halo. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bersama nih, muncul begitu banyak pertanyaan mengenai pengelolaan keuangan di lingkungan sekolah. Untuk menjawab itu semua, maka kita akan berbincang lebih dalam dengan narasumber kita. Nah, untuk pertanyaan pertama, menurut Kakak, apa itu manajemen keuangan? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan dan kesempatannya. Jadi, manajemen keuangan itu merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolan terhadap dana yang dimiliki oleh suatu organisasi, dan itu juga selain itu manajemen keuangan juga merupakan suatu proses melakukan kegiatan yang mengatur keuangan dengan menggerakkan orang lain. Jadi manajemen keuangan itu lebih kepada mengatur keuangan atau mengelola keuangan gitu. Oke, baik. Berarti manajemen keuangan itu butuh pengorganisasian serta pelaksanaan yang tepat ya, Kak? Ya, betul sekali. Oke, baik. Menurut Kakak, seberapa penting pengelolaan keuangan? Oke, jadi menurut apa yang sudah saya lihat selama ini, apa yang sudah saya alami, saya rasa pengelolaan atau manajemen pendidikan itu sangat penting, terlebih lagi dalam kayak organisasi seperti perusahaan, sekolah, dan sebagainya. Karena pengelolaan keuangan yang baik itu bisa berdampak pada organisasi atau kelompok yang bersangkutan tersebut. Jadi kalau pengorganisasiannya baik, pengelolaan keuangannya baik, maka itu juga akan menimbulkan dampak yang baik untuk organisasi atau kelompok yang berkaitan. Meskipun organisasi kecil seperti keluarga, organisasi kelas dan sebagainya itu berdampak sekali. Oke, baik. Berarti pengelolaan keuangan itu harus baik sehingga nanti hasilnya juga baik gitu ya, Kak? Ya, betul sekali. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang ketiga, standar pendidikan yang bagaimana sih, Kak, dalam pelaksanaan manajemen keuangan? Oke, jadi mungkin yang pertama saya harus jelaskan dulu ya apa itu standar pembiayaan pendidikan itu, baru nanti standar pendidikan seperti apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan manajemen keuangan. Oke, yang pertama itu kan standar pembiayaan pendidikan itu merupakan pengaturan terhadap apa saja komponen pembiayaan dan berapa besarnya biaya operasi di suatu satuan pendidikan. Nah, standar pembiayaan atau standar pendidikan ini mengatur untuk jangka waktu kurang lebih 1 tahun. Nah, sekarang kita ke standar pendidikan apa? Standar pendidikan seperti apa sih itu ya? Yang pertama ada biaya investasi, kedua ada biaya personal, dan yang ketiga ada biaya operasi di satuan pendidikan. Yang pertama itu biaya investasi. Jadi biaya investasi itu meliputi biaya manajemen sarana dan prasarana, terus pengembangan sumber daya manusia atau SDM, dan modal kerja tetap. Yang kedua itu biaya personal. Nah, biaya personal itu meliputi biaya pendidikan yang dibayarkan oleh peserta didik supaya bisa menjalankan pembelajaran. Terus yang ketiga adalah biaya operasi di satuan pendidikan. Nah, itu tuh meliputi seperti gaji guru, tenaga kependidikan,
tunjangan, bahan atau peralatan pendidikan yang habis dipakai, biaya operasional tidak langsung seperti air, listrik, internet, pajak, dan asuransi, telepon, dan lain sebagainya. Dan penetapan standar biaya operasi atau standar pendidikan ini menggunakan peraturan menteri yang mengacu pada usulan BSNP. Gitu. Oke, baik. Dari tadi kita nih udah bahas apa itu manajemen keuangan, terus apa pentingnya pengelolaan keuangan. Nah, ada pertanyaan nih, apa sih fungsi dari manajemen keuangan itu sendiri, Kak? Oke, baik. Jadi fungsi manajemen keuangan itu ada beberapa ya, tapi mungkin di sini saya akan hanya menjelaskan kepada teman-teman hanya beberapa saja. Jadi yang pertama itu adalah perencanaan keuangan dengan membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Jadi itu merupakan fungsi yang pertama. Terus fungsi yang kedua itu penganggaran keuangan berupa tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pengelolaan keuangan dengan menggunakan dana lembaga pendidikan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Dan yang keempat itu adalah pencarian keuangan, mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan lembaga pendidikan. Jadi itu merupakan beberapa fungsi manajemen keuangan yang bisa saya share ke teman-teman. Oke, karena kita membahas manajemen keuangan, tentunya nih ada sumber keuangan sekolah. Nah, menurut kakak dari mana sumber itu? Oke, baik. Jadi sekolah itu bisa mendapatkan dana atau sumber keuangan itu dari beberapa sumber ya. Yang pertama ada pemerintah. Nah, seperti contohnya tuh dana pemerintah bisa bersumber dari pemerintah pusat melalui APBN maupun pemerintah daerah melalui APBD. Contoh pendanaan non personalia untuk sekolah dari pemerintah yaitu program BOS atau Badan Bantuan Operasional Sekolah. Nah, yang kedua itu ada dari orang tua atau wali. Nah, pihak sekolah biasanya juga menghimpun kayak biaya SPP yang biasanya dibayarkan per bulan atau per semester itu dari orang tua atau wali. Nah, semakin baik fasilitas sekolahnya, biasanya SPP-nya itu akan semakin mahal. Sekolah swasta yang bonafit biasanya menerapkan hal itu. Terus yang ketiga itu ada dari masyarakat. Nah, sekolah juga bisa mendapat pendanaan dari masyarakat umum yang bukan termasuk orang tua atau wali siswa. Contohnya seperti kayak bantuan lembaga keuangan, sponsorship, lalu dari perusahaan, donasi dari lembaga sosial, donasi dari alumni mungkin, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada dari dana swadaya. Sekolah juga bisa mendapatkan dana dari usaha mandiri sekolah. Beberapa contoh usahanya tuh contoh usaha yang bisa menghasilkan dana itu seperti kantin, terus koperasi, juga bisa dari panen kebun sekolah, terus lalu dijual, lomba, dan event kesenian. Jadi itu merupakan beberapa sumber di sekolah bisa mendapatkan dana dari beberapa sumber, dan sumber-sumbernya yang sudah saya jelaskan tersebut. Oke, baik. Ini pertanyaan yang paling penting dan terakhir nih, Kak. Siapa saja orang yang berperan dalam pengelolaan keuangan tersebut? Oke, baik. Jadi menurut pendapat saya sendiri, orang yang berperan dalam pengelolaan keuangan dalam masing-masing organisasi itu berbeda ya. Tapi di sini kalau kita berbicara dalam konteks industri pendidikan, itu yang paling berperan penting adalah sang pemimpin sekolah atau kepala sekolah dan juga bendaharanya. Jadi mereka itu yang merupakan salah dua orang yang penting dalam mengatur atau mengelola keuangan. Gimana nih pembahasan kita kali ini tentang manajemen keuangan sekolah? Manajemen keuangan sekolah sangat krusial bagi kesuksesan pelaksanaan pendidikan di satuan pendidikan. Hal inilah yang perlu dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Pihak sekolah juga bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk memudahkan proses kerja. Pendengar setia Funlin bisa mengelola keuangan dari hal kecil dulu nih, seperti menabung. Dengan menabung, kita bisa lebih mudah mengatur dan menentukan sesuatu
prioritas dan yang bukan prioritas. Gimana? Udah pada ada niatan nggak nih untuk nabung? Baiklah, nggak terasa 10 menit kita udah menemani kalian semua nih pada siang hari ini. Terima kasih kepada narasumber kita, Kakak Fani, dan tentunya pendengar setia Funlin Podcast. Semoga episode seru ini dapat menambah wawasan kita semua yang mendengarkan. Pasang alarm dan ketinggalan episode Funlin Podcast selanjutnya ya. Bakalan lebih seru dan tentunya wawasan kita juga akan bertambah. Saya Evelyn, sampai jumpa di Funlin Podcast. Sampai jumpa.